Ya, baik rekan-rekan, pada video kali ini saya akan membahas mengenai seputar Modbus yang saya tulis di blog saya Bermain Ocil dan Kawan-kawan. Ya, teman-teman bisa buka ini. Di sini saya menunjukkan video ini karena ada teman yang bertanya bagaimana menghubungkan Modbus secara mudah, gitu ya. Sebelum kita membahas hal ini, saya memberikan pengertian dulu. Modbus ini kita perlukan karena kita membutuhkan koneksi lebih dari satu perangkat, ya, bisa terhubung dengan lebih dari 2 perangkat. Ya, penjelasan saya ini akan saya tunjukkan dengan menggunakan software Proteus untuk mensimulasikan protokol Modbus ini, ya. Saya buat menjadi 6 tahapan, dimulai dari yang pertama adalah komunikasi serial antara dua Arduino Uno atau Nano, kemudian dilanjutkan dengan penambahan serial monitor, kemudian saya lanjutkan dengan komunikasi Modbus antara dua Arduino Nano atau Uno, bisa sama karena menggunakan microcontroller yang sama. Kemudian saya tambahkan serial monitor dengan komunikasi Modbus, kemudian saya buat menjadi rangkaiannya 3 Arduino Nano, dan terakhir saya tunjukkan mudahnya penggunaan Ocil Nano untuk protokol Modbus ini dan juga Ocil Mega, ya. Oke, supaya cepat teman-teman bisa silahkan langsung mendownload file di bawah ini, ya. File download kita download, ya. Ini silahkan diekstrak. Di sini ada 3 folder, ada program Arduino, kemudian ada program Ocil Studio, dan ada simulasi Proteus, ya. Kita langsung buka simulasi Proteus. Silahkan teman-teman klik pada tahap 1 gambar 1 ini. Ya, di sini simulasinya berupa 2 buah Arduino Uno atau Arduino Nano. Silahkan teman-teman jalankan. Di sini saya menggunakan kaki D8 dan D9 yang saya silangkan dengan kaki D8 dan D9 Arduino kedua, dan teman-teman perhatikan setiap kali saya menekan tombol di U1, ini adalah Arduino yang pertama, maka LED di Arduino 2 atau U2 akan menyala, dan di tampilan serial monitor ini adalah virtual terminal yang merepresentasikan serial monitor, itu muncul angka 1, ya. Ini saya ambilkan dari kaki TX dari Arduino yang pertama dan yang tersambung dengan kaki receiver atau RX di Arduino kedua, yang muncul angka 1, dan ketika saya melepas kembali tombolnya maka menjadi angka 0 dan LED-nya mati. Begitu pula ketika saya menekan tombol di Arduino kedua, kalau saya tekan maka di Arduino 1 LED-nya menyala dan di serial monitornya akan menampilkan angka 1. Saya lepas maka akan menghasilkan 0 dan LED-nya mati, ya. Seperti itu teman-teman bisa lihat, kita bisa melakukan komunikasi dengan mudah. Di sini saya sudah menyertakan programnya, teman-teman juga bisa lihat di penjelasan saya tahap 1, ya. Ini untuk komunikasi tahap 1 serial antara dua Arduino Uno atau Nano. Saya sudah menyertakan programnya. Program ini untuk kedua Arduino, ya, jadi programnya sama. Berikutnya saya lanjutkan dengan penjelasan yang tahap 2. Nah, ini tahap 2 gambar 4, ini silahkan diklik 2 kali. Di sini ada tambahan serial monitor yang bisa kita gunakan untuk menyalakan dan mematikan LED di Arduino yang lain. Ini saya jalankan, ada 4 virtual terminal. Virtual terminal yang ketiga dan keempat ini bisa digunakan untuk mengontrol LED di Arduino yang lain. Sedangkan virtual terminal 1, 2 ini untuk mengamati data yang diterima, ya, seperti itu. Kita jalankan tombolnya, saya tekan tombolnya maka LED di sini menyala. Di virtual terminal VT2 muncul angka 1, saya lepas maka muncul angka 0 dan mati LED-nya. Begitu pula yang di sini di Arduino kedua, tombol saya tekan LED-nya menyala, muncul angka 1, dan saya bisa mengetikkan di sini. Ini teman-teman harus klik kanan, pilih Echo Type Karakter untuk menampilkan karakter yang diketikkan. Ketika saya mengetikkan angka 1, ya, maka akan menyala. Ketika saya mengetikkan angka 0 maka akan padam.
Begitu pula di virtual terminal yang keempat ini, silahkan dicentang echo type karakternya ya, dipilih. Kemudian kita mengetikkan angka 1 maka LED menyala, dan ketika saya mengetikkan angka 0 maka LED padam ya. Ini kalau 1 dia nyala, kalau 0 dia padam ya. Begitu pula yang di sini, kalau saya beri angka 1 dia menyala LED-nya, kalau saya beri angka 0 dia padam ya. Seperti itu untuk tahap kedua. Penjelasannya juga teman-teman bisa lihat di tahap kedua ini, di blog saya ini ya. Ini sudah ada programnya. Untuk program Arduino 1 dan Arduino 2 sama menggunakan kode program ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tahap ketiga untuk komunikasi Modbus. Untuk komunikasi Modbus ada dua peranan yang akan diterapkan. Untuk Arduino 1 kita akan terapkan sebagai master, dan untuk Arduino kedua kita terapkan sebagai slave ya. Jadi ini programnya berbeda, kita harus terapkan master di U1 dan untuk slave di U2. Ini kita buka programnya di sini, tahap 3 gambar 1. Kita jalankan. Ini VT2 dan ini VT1 ya. Teman-teman perhatikan karakternya, ini adalah data biner bukan karakter ASCII, sehingga kita tidak bisa melihat ya apa karakter ini, sehingga tidak bisa diartikan ya. Keuntungannya apa? Dengan data biner ini ukuran data menjadi lebih kecil sehingga transfer data menjadi lebih cepat. Kita lihat kalau saya menekan tombol pertama ini di U1 maka LED menyala, begitu pula saya menekan tombol di sini LED di U1 menyala ya. Ini saya bisa perlihatkan simulasinya. Ini sudah menggunakan Modbus ya. Di sini saya masih menggunakan 2 Arduino, nanti saya tunjukkan untuk yang menggunakan 3 Arduino ya. Seperti itu. Ini saya stop. Penjelasannya juga saya sudah tuliskan di sini ya, teman-teman silahkan baca. Berikutnya di tahap keempat kita menggunakan tambahan serial monitor. Ini tahap 4. Ya, karena tadi data yang diterima tidak jelas, maka di sini kita tambahkan serial monitor untuk menampilkan data karakter yang lebih jelas ya, seperti itu. Ini saya tunjukkan. Oke, VT1 dan VT2 menampilkan data yang diterima dalam bentuk data biner. Kalau saya menekan tombol di U1 maka LED di U2 menyala, dan di sini muncul tulisan LED U2 on. Kalau saya melepas, di sini mati. Begitu pula kalau tombol yang di U2 saya tekan, LED di U1 menyala ya, seperti itu. Yang di sini yang hanya bisa digunakan untuk mengontrol adalah master ya. Jadi master ini menginisiasi komunikasi, sedangkan slave hanya merespon. Jadi kita tidak bisa menggunakan kontrol dari serial monitor yang ada di slave ya. Kita hanya bisa mengontrol dari master. Jadi di sini kita klik kanan, kita centang echo type karakternya, kemudian kita beri angka 1. Ya, kita beri angka 1, ini ada tulisannya ya. Angka 1 atau 0 diikuti enter. Ya, ini kita kasih angka 1 kemudian di enter. 1 enter. Menyala, kemudian saya beri angka 0 enter. Ya, ini mati. Ini saya beri angka 1 lagi, menyala, angka 0 enter. Ya, mati ya. Di sini tidak bisa digunakan karena slave hanya merespon ya. Kita stop, kita lanjutkan dengan tahap berikutnya, tahap 5 gambar 8. Di sini sudah menggunakan 3 buah rangkaian Arduino ya. Jadi yang satu adalah master, sedangkan Arduino kedua dan ketiga sebagai slave. Ya, sama seperti di tahap sebelumnya, tahap 4 tadi, kita hanya bisa mengontrol di serial monitor yang terhubung dengan master ya. Kita ketikkan A1 maka LED di slave 1 menyala, ketik A0 maka LED di slave 1 akan padam. Sedangkan untuk di slave 2 ketik B1 maka LED-nya menyala, ketik B0 maka LED-nya padam ya. Ini saya jalankan. Ini VT3 ada di bawah, VT2 ini VT1 ya. Seperti ini kita coba lihat. Ini saya nyalakan dulu menggunakan tombol. Ini menyala, ini menyala ya. Ini saya bisa melepas, memadamkan. Begitu pula yang di sini, ini menyala LED-nya dan ini juga menyala ya, seperti itu. Ini kita nyalakan semua. Oke ya, kita bisa memadamkan LED di slave 1 ini dengan cara kita klik dulu echo type karakternya, kemudian kita ketik A0 kita ketik, kita enter. Nah, ini padam. Untuk memadamkan kita ketik B0 ya, maka di sini padam ya. Untuk menyalakan kita ketik A1 maka LED di slave 1 nyala, kita ketik B1 enter.
enter, maka LED di slave 2 nyala. Ya, ini untuk rangkaian 3 buah Arduino dengan protokol Modbus. Berikutnya untuk tahap yang ke-6, tahap terakhir. Oh ya, ini penjelasannya juga sudah saya sertakan, jadi teman-teman bisa lihat di tahap kelima. Ini tahap kelima, ini seperti ini rangkaiannya sama ya. Jadi kita bisa menambahkan serial monitor agar tampilan data yang dikirimkan dan diterima itu bisa terlihat, dan juga kita bisa melakukan kontrol dari serial monitor yang terhubung dengan master. Ini kode programnya masing-masing memiliki peran sendiri. Jadi kode program yang 07 ini untuk master ya, di sini terlihat ada MB master, Modbus master. Kemudian yang kode program 8 ini sebagai slave, di sini terlihat Modbus slave dengan alamat 1 ya. Kemudian untuk kode program 09 ini juga sebagai slave dengan ID slave 2 ya. Terakhir di tahap ke-6 ini saya menggunakan tambahan lagi slave Ocil Nano dan Ocil Mega. Teman-teman perhatikan programnya. Di kode program 10 ini sama seperti kode program yang sebelumnya di tahap 5, hanya di sini ada penambahan slave sehingga diperlukan penambahan baca dan tulis slave yang ketiga gitu ya. Untuk kode program 11 ini sama seperti kode program slave di tahap ke-5, jadi tidak ada perubahan dan alamat slave-nya adalah 1 ya. Dan yang menarik di sini untuk kode program di Ocil Nano, teman-teman perhatikan kode programnya hanya seperti ini, 2 baris dalam bentuk ladder diagram, dan kita hanya menambahkan kontak. Ini saya klik perbesar, saya klik dulu. Jadi di sini kita hanya menambahkan sebuah kontak, kita beri nama S5, dan sebuah coil kita beri nama B2. Ini adalah memori internal untuk coil, dan kita tambahkan B1, kemudian kita hubungkan dengan coil R4 ya. Programnya hanya ini untuk slave dengan Ocil Nano ya, dan settingnya teman-teman perhatikan ID-nya harus 2, baud rate-nya 9600 karena ID yang satu itu sudah dipakai untuk Arduino Nano ya, dan untuk Ocil Nano kita pakai yang nomor 2 slave-nya, dan hardware-nya adalah Nano versi 5 ya, Nano V5. Ini untuk Ocil Nano. Untuk Ocil Mega programnya sama ya, teman-teman bisa lihat di sini programnya sama persis ya, tidak ada perubahan. Yang berubah hanya settingnya saja. Kita ganti yang tadi sebelumnya Nano versi 5 kita ganti dengan Mega versi 3. Kemudian Modbusnya, kalau yang tadi sudah 2 untuk Ocil Nano, maka di Ocil Mega kita ganti 3 ya. Hanya itu, sangat-sangat sederhana ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, bandingkan dengan kode program slave yang digunakan di Arduino Nano ya, ini cukup panjang sampai 45 baris, tapi untuk yang Ocil Studio kita hanya gunakan 2 baris, dan itu sangat mudah ya, hanya mengatur input kontak dan output coil ya, seperti itu. Dan kita lihat simulasinya. Jadi teman-teman klik pada tahap 6 gambar 10 ya, ini simulasinya. Ini master, ini menggunakan Arduino Nano atau Uno ya, bisa. Slave 1 juga menggunakan Arduino Nano atau Uno. Jadi slave 1 nomor ID 1, slave 2 nomor ID 2, slave 3 nomor ID 3 ya. Ketik A1 atau A0 diikuti enter. A1 LED di sini menyala ya, A0 LED di sini padam, B1 LED di sini menyala, B0 LED di sini padam, C1 LED di sini menyala, C0 LED di sini padam ya. Kita jalankan. Di sini untuk virtual terminal hanya bisa 2 karena hardware Ocil Nano dan Ocil Mega tidak dilengkapi dengan komunikasi serial ya, hanya dilengkapi dengan protokol Modbus, sehingga kita hanya bisa menghubungkan serial monitornya di Arduino saja ya, di komponen Arduino sebagai master dan komponen Arduino sebagai slave 1. Jadi ini tampilan untuk master dan ini tampilan untuk slave 1 saja ya. Slave 2 dan slave 3 tidak terhubung dengan virtual terminal atau serial monitor. Di sini teman-teman perhatikan, ini LED-nya saya matikan semua dulu. Nah, ini semua dalam kondisi mati. Ini saya hidupkan, maka di sini LED-nya hidup. Ini saya hidupkan, di sini LED-nya hidup. Ini saya hidupkan, maka LED di sini hidup ya. Ini saya tekan, maka LED di master hidup. Saya tekan, LED di master kedua hidup. Saya tekan, LED di master ketiga hidup ya. Di sini saya bisa mengontrol dari master. Ini saya klik kanan, echo type karakternya saya aktifkan. Kalau saya mengetik A0, saya enter, maka LED di sini padam ya. Saya ketikkan B0, maka LED di sini padam ya. Ini saya tekan enter, maka padam. Saya ketik C0, maaf ini salah, C0 saya enter,
Nah, C0 maka padam. Kita buat semuanya menyala A1, B1 dan C1 ya. A1 saya enter, B1 saya enter, C1 saya enter. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat komunikasi Modbus berjalan dengan baik. Dan untuk Ocil Nano dan Ocil Mega, teman-teman perhatikan dengan rangkaian yang sama, programnya lebih sederhana ya. Kalau kita menggunakan Ocil Studio, program di Ocil Studio kita hanya perlu menempatkan koil dan kontak saja untuk program Modbus Slave ya, seperti itu. Sebenarnya di Ocil Studio ya, ini juga saya tambahkan catatan di sini. Untuk Ocil Studio itu bisa juga digunakan untuk membuat master pada Ocil Nano ya, tapi saya tidak terapkan di sini karena saya masih kesulitan dalam melakukan pengaturan waktunya ya. Jadi mungkin di video berikutnya akan saya coba untuk membuat Modbus master untuk diterapkan di Ocil Nano dan Ocil Mega. Untuk implementasi rangkaian secara real, saya menyarankan untuk menggunakan modul yang B ini yang memiliki kontrol REDE otomatis, sehingga kita tidak perlu menambahkan kontrol lagi di programnya ya. Jadi cukup simple, sederhana ya. Seperti itu teman-teman. Silahkan apabila ada yang masih membingungkan penjelasan saya, bisa dituliskan di kolom komentar. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.